Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Mudir Sekolah Bintang Ustadz Khairuddin, kita doakan mudah-mudahan beliau dilancarkan segala aktivitasnya, kemudian dimudahkan dalam mengatur atau mengelola yayasan sekaligus sekolah. Yang juga saya hormati guru-guru, ustadz dan ustazah, guru Sekolah Bintang yang sama-sama juga kita doakan ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran yang seluas lautan ya, karena ini mendidik putra putri kita. Dan yang saya hormati para ustadz dan ustazah yang alhamdulillah bisa hadir di acara parenting pada pagi hari ini, dan segenap tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satu nikmatnya alhamdulillah kita bisa hadir di acara pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu hadir di acara pada pagi hari ini demi siapa? Ya. Demi anak, demi anak-anak. Demi apa? Demi membangun generasi Islam. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya berdiri di sini atau hadirnya di sini untuk membawakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga nanti ada parenting, yang keempat ada sosialisasi kalender akademik. Nah ini penting banget. Kemudian sosialisasi daftar ulang, sosialisasi infak pendidikan, kemudian sosialisasi SOP tahfidz, kemudian pembagian rapot dan seterusnya. Baik, untuk menambah keberkahan pada acara pagi hari ini, kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Nah, sebentar. Ini sambil ada yang mandi juga ya, karena ini kita pembukaannya bareng-bareng. Oke, kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah dengan metode Umi ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, beranjak kepada acara yang berikutnya, yaitu materi terkait tentang parenting yang alhamdulillah judulnya sudah ada di depan kita, yaitu pendidikan terbaik untuk generasi Islam. Baik, untuk materi parenting yang insya Allah akan dibawakan oleh Mudir Sekolah Bintang
yaitu Ustadz Khairuddin. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa hadir di acara parenting perdana kita di tahun ajaran 2025-2026. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama menyiapkan pendidikan terbaik untuk generasi Islam. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini mengingat ini parenting perdana bagi yang baru bergabung dengan Sekolah Bintang, mungkin Bapak Ibu sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dalam rangka mengguri sebenarnya, ini bukan. Ini dalam rangka sharing, dalam rangka berbagi. Jadi antara sekolah kita dengan para orang tua, para pendidik pertama dan yang paling utama. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan bahwasanya yang dihisab oleh Allah itu nanti adalah orang tua. Yang dihisab, yang diberikan amanah orang tua, maka yang dihisab oleh Allah pun juga orang tua. Oleh karena itu, kedudukan orang tua itu memang menjadi penentu generasi yang akan lahir setelahnya. Dan itu juga yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Di Allah berpesan kepada para orang tua, jangan sampai mereka meninggal kemudian di belakang mereka ada generasi-generasi yang lemah. Nah, dalam rangka menyiapkan generasi yang hebat, generasi yang mulia, inilah kita hadir di sini. Dan mudah-mudahan bersama kita nanti bisa melahirkan generasi terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, karena ini sesinya sesi sharing, nah saya ingin mengawali dengan cara pandang kita sebagai pendidik, sebagai orang tua yang pertama dan yang paling utama, yaitu memandang bagaimana tentang kedudukan ilmu dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, kata Allah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah betul-betul memuliakan kedudukan ilmu itu. Jadi orang yang beriman di antara mereka itu sama-sama beriman, tetapi ketika satu berilmu, satunya tidak berilmu, maka yang berilmu Allah angkat derajatnya bukan cuma darajah, tapi darajat yang kalau kita kaji, kita pelajari di ilmu bahasa atau di tafsir, itu akan ditemukan perbedaan darajah mufrad sementara darajat itu jamak. Artinya apa? Bukan cuma 1 derajat, 2 derajat, bukan, tapi derajat yang banyak. Nah, derajat yang berbeda, derajat yang banyak gitu. Nah, tentu kedudukan ilmu ini bukan cuma buat anak-anak kita, bukan. Kedudukan ilmu ini mulia di hadapan Allah juga buat kita orang tua. Sama. Ketika Allah muliakan ilmu, maka Allah juga memuliakan orang yang berilmu. Ketika Allah memuliakan ilmu, Allah memuliakan orang yang berilmu, Allah juga memuliakan orang-orang yang mencari ilmu. Ilmu mulia, orang yang berilmu mulia, orang yang mencari ilmu atau murid atau
thalib juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memfasilitasi ilmu sehingga ilmu itu bisa sampai, bisa terwujud, bisa diamalkan, bisa difahami, bisa didakwahkan, disampaikan kepada yang lain, menjadi mulia juga. Jadi kemuliaan ilmu itu mencakup semuanya. Atau dalam makalah disebutkan man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Jadi dunia bisa diraih dengan ilmu, akhirat pun butuh ilmu, dunia akhirat pun butuh ilmu. Nah, itu kedudukan ilmu. Maka pantas gitu. Ketika ilmu itu dimuliakan, ahli ilmu itu pun juga ikut mulia. Orang yang senang dengan ilmu juga mulia. Orang yang dia berbagi ilmu diberikan kemuliaan oleh Allah. Oleh karena itu maka kita dalam lingkaran ilmu ini. Nah, jadi kita berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka masuk dalam lingkaran ahli ilmu. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "I'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, kata Allah, i'lam. Jadi i'lam, ilmun, alima ya'lamu. Jadi i'lam, fi'il amrnya i'lam. Artinya apa? Artinya kita ini disuruh berilmu, disuruh belajar oleh Allah, disuruh ketahui dulu. Sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, mesti tahu dulu, mesti ada ilmunya kenapa kita mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai kita bersyahadat tidak paham konsekuensi dari syahadat kita. Nah, jadi perintah beriman kepada Allah ternyata didahului dengan kata-kata i'lam. Ketahuilah, pelajarilah, belajarlah kalian. Apa istilahnya ya? Ilmu dulu begitu. Punya ilmu dulu sebelum kalian mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini kedudukannya, coba Bapak Ibu sekalian, kita pahami ya. Kedudukan ilmu itu begitu, sampai orang beriman pun ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, apa kata Allah? I'lam, ketahuilah. Jadi berpikir dulu, cari ilmunya dulu, baru dia akan hakul yakin kenapa dia mengucapkan la ilaha illallah, kenapa dia menyembah Allah dan lain sebagainya. Sebelum akidah itu ada perintah. Apa perintahnya? Yaitu kita diminta oleh Allah membangun akidah kita itu dengan ilmu, dengan keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Kemudian tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendahului perintah beriman, perintah menyembahnya dengan kata ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam sebuah hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Atau dalam riwayat yang lain, faman yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Ada beberapa redaksi, tapi kurang lebih artinya sama, yaitu barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, niscaya Allah akan memberikan dia yufaqihu fiddin. Dia diberikan pemahaman oleh Allah tentang agamanya. Artinya para ulama menjelaskan terkait dengan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin itu maknanya begini. Tanda baik tidaknya orang itu ditentukan oleh fakihnya dia dalam agama. Kalau dia fakih dalam agama, maka itu pertanda bahwa orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya adalah kalau orang itu nggak paham agama, itu pertanda bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan kepadanya atau dia tidak mendapatkan kebaikan. Jadi satu sisi Bapak Ibu sekalian, ini kabar gembira bagi orang yang berilmu. Dan satu sisi yang lain, ini adalah kabar buruk bagi orang yang tidak punya ilmu. Oleh karena itu maka pentingnya ilmu agama. Yufaqihu fiddin. Apa itu yufaqihu fiddin? Yaitu bagaimana ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Al-Qur'an, mengenal hadis. Nah, ini cakupan agama inilah yang kemudian menjadi beban para orang tua, ada di pundak kita Pak Ibu sekalian.
bukan cuman kita nanti konsekuensinya akan berimbas kepada putra-putri kita. Tidak pahamnya, tidak fakihnya para orang tua dalam perkara agama itu akan berimbas tidak fakihnya anak-anak kita juga. Ini jadi kayak semacam saling terkait. Jadi saling terkait. Nah, nanti cek aja Bapak Ibu ya, cek. Silakan dicek nanti betul nggak orang tua yang tidak fakih, orang tua yang tidak paham, mau nggak dia itu mengajarkan Quran kepada anaknya. Bisa jadi baca Quran tidak penting baginya. Yang penting anaknya bisa baca tulis abjadiyah atau Latin. Apakah penting bagi orang tua mengajarkan cara berwudu kepada anak kalau orang tua tidak paham? Kalau orang tua tidak paham, anak bukan diajarin cara berwudu, bukan. Anak akan diajari bagaimana cara main bola yang benar, dikursusin di kursus sekolah khusus bola. Kenapa? Bukannya belajar tentang wudu, bukannya belajar tentang sholat, malah belajar sesuatu yang lain. Dibela-belain anak itu akan ikut bimbel. Kenapa? Takut kalau anaknya tidak bisa baca, takut kalau anaknya tidak bisa menulis, takut kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi tidak takut orang tua kalau anaknya nggak bisa ngaji Quran. Tidak khawatir, tidak takut orang tua kalau anaknya tidak ngerti tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tidak ngerti bagaimana menutup aurat, tidak mengerti Islam, nggak begitu khawatir. Nggak begitu khawatir. Kenapa? Tidak fakihnya orang tua, tidak pahamnya orang tua tentang agama. Sehingga mengakibatkan berefek kepada generasi berikutnya yang dia pun akan setting sebagaimana tidak pahamnya dia. Jadi ini saling keterkaitan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang hadir di sini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang Allah berikan fakih dalam agama. Nah, fakih dalam agama. Kenapa? Karena kalau sudah persepsi tentang fakih fiddin itu penting, itu menjadi penentu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan surga, antara kita dengan neraka, antara kita dengan hisab nanti, maka posisi agama itu menjadi sangat penting bagi kita. Menjadi sangat penting bagi orang tua. Nah, oleh karena itu Pak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakih fiddin ini yang kita perlu siapkan, ini yang perlu kita upayakan. Bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang fakih fiddin sehingga itu menjadi pertanda bahwa kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti akan banyak hal yang perlu kita ekspor nanti. Ada banyak hal. Kalau kita bicara tentang pendidikan generasi Islam, kita bicara tentang fakih fiddin, kita bicara tentang bagaimana agama, ad-din. Maka cakupan agama itu Bapak Ibu sekalian, itu kan meliputi perkara akidah, betul gak? Perkara akidah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, Al-Quran, surga, neraka, dan yang gaib yang lainnya. Itu cakupan orang fakih fiddin. Kalau dia tidak beriman, dia tidak punya akidah, Quran gak penting jadinya. Kenapa? Boro-boro Quran, orang kepada Alkitab, kepada Al-Qurannya tidak beriman, tidak punya akidah, tidak yakin dia kepada Rasul. Maka ketika Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, ridha Allah beserta ridha orang tua, murka Allah beserta murka orang tua. Kalau dia tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada nabinya, tidak mungkin juga sabda Rasulullah pun mau diikutinya. Tidak akan. Kenapa? Ada konsekuensi keimanan, ada konsekuensi akidah yang dipahami. Nah, oleh karena itu, maka kedudukan akidah dalam agama itu hal yang niscaya, itu adalah satu keharusan. Ini pula yang kita akan ajarkan kepada putra putri kita. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, syariah. Tidak mungkin agama ini ada tanpa syariah, itu tidak mungkin. Agama kita tidak hanya mencakup masalah akidah saja, tapi juga mencakup masalah syariah. Ada hukum syara, ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas.
Ini ada sumber hukum syara. Kemudian di dalamnya ada perintah sholat, ada puasa, ada zakat, ada jinayat, ada jihad, ada nikah dan lain sebagainya. Kalau orang tua tidak paham tentang bab nikah syariat, kira-kira Pak Ibu, kira-kira nih anaknya disuruh nikah atau disuruh pacaran? Pacaran ya, bener. Ditanya sama ibunya, sama mamahnya, Mbak, ke anak perempuannya, Mbak, kamu kayaknya nggak ada yang nganter pulang sekolah deh. Tuh teman-temannya udah pada boncengan. Nah, yang gelisah kalau tidak punya pacar siapa? Orang tuanya. Kenapa? Tidak faqih fiddin namanya, tidak paham syariat. Islam punya ajaran, Islam punya syariat. Nah, tidak pahamnya orang tua inilah yang kemudian menyebabkan anak tidak dididik. Anak dibiarkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum yang lainnya Pak Ibu sekalian. Kemudian ada juga cakupan dalam Islam itu meliputi muamalah. Ada jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain sebagainya. Ada muamalah di antara kita. Dulu waktu kita sekolah itu namanya rumusnya manusia adalah makhluk sosial. Dia nggak mungkin hidup sendirian gitu, itu nggak mungkin. Dia butuh bermuamalah dengan yang lain. Dan anak kita mesti ajarkan dia muamalah. Bagaimana dia akan bermuamalah dengan muamalah yang baik kalau orang tuanya, kalau pendidiknya tidak paham tentang muamalah. Kaget Pak Ibu, kaget kita ketika pendidik, ketika guru, ketika ustadz itu bilang begini, Bapak ke jamaah, Bapak Ibu, leasing itu, ini saya cuma nyuplik Bapak Ibu ya, nyuplik nih. Leasing itu tidak apa-apa sebenarnya selama Bapak Ibu itu kalau nyicil bayarnya itu jangan telat, karena kalau telat Ibu akan kena denda, itu jatuh riba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang namanya muamalah itu Bapak Ibu, yang namanya riba itu bukan ketika orang itu sudah jatuh transaksi, bukan. Justru riba itu ketika orang itu bertransaksi, berakad. Nah, akadnya itu yang ribawi, bukan konsekuensi yang lain. Nanti hukum-hukum yang lain itu menyusul. Dalam Islam itu akad itu yang menentukan apakah di situ ada unsur penipuan, apakah ada unsur riba, itu di akadnya. Jangan tentang akad saja tidak paham, bagaimana menjelaskan boleh tidaknya satu perkara, satu hukum gitu. Nah, oleh karena itu maka butuh kita itu memahamkan diri kita tentang muamalah, sehingga nanti ketika anak-anak kita mau didik dia, kita mau siapkan dia menjadi generasi hebat, kita paham. Oh, nah, kalau pinjam meminjam itu pinjam meminjam itu harus mendapatkan ridho dari yang punya barang. Jangan orangnya biasa di sekolah Pak Ibu, ini di sekolah nih anak-anak nih diambil dulu barangnya, kemudian ketika ditanya kok diambil, pinjem Ustaz, udah ngomong belum? Baru diem dia. Tapi saya pinjem nggak mau ngambil Ustaz. Iya paham mau pinjem, tapi kalau pinjem itu butuh ngomong nggak? Nah, ajarkan Pak Ibu, ajarkan bagaimana anak-anak kita itu bermuamalah. Jual beli. Nah, tapi kalau di sekolah untuk jual beli, nah ini mohon kepada santri baru, di sekolah anak-anak itu tidak boleh bawa uang. Tidak boleh bawa uang. Kenapa? Karena kelas 1, kelas 2, kelas 3 mereka ini dalam proses disiapkan menjadi orang yang mumayyiz. Khawatir mereka belum ngerti uang, mereka sudah bermuamalah. Sementara hukum muamalah itu berlaku bagi yang minimal mumayyiz. Makanya di sekolah nanti kalau yang mumayyiz atau yang balik bawa uang, ngelihat abang-abangnya megang uang, yang kelas 1, kelas 2 kepengen bawa uang. Akhirnya kita sepakati di sekolah itu tidak boleh bawa uang kecuali ada keperluan yang itu diperbolehkan. Tapi kalau uang buat jajan, buat beli ini, beli itu nggak boleh.
Jadi muamalah kita perlu pahamkan kepada mereka bahwa muamalah anak-anak kita yang belum mayyiz itu dalam pengawasan orang tua. Sewa menyewa dan pinjam-pinjam nanti kita ajarkan kepada mereka. Maka penting orang tua sendiri memahami tentang muamalah. Akhlak juga sama Bapak Ibu. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri mereka sendiri, jujur, berani, bertanggung jawab, amanah. Itu penting untuk kita latih, kita ajarkan. Karena ini menyangkut bagian dari agama kita. Kemudian akhlak kepada orang lain, kepada gurunya, kepada temannya, kepada orang tuanya, dan lain sebagainya, ini perlu diajarkan. Bahkan kalau di kitab Al-Fatih itu Pak Ibu, itu penekanan tentang akhlak itu. Karena kebetulan ada beberapa teman-teman kita yang anak itu di kitab Al-Fatih itu menyampaikan beberapa orang tua itu bilang kalau ada pelanggaran tentang akhlak itu benar-benar tidak dianggap pelanggaran kecil, itu tidak ditolerir. Kenapa? Perkara sepele mereka lakukan, perkara besar berpeluang juga mereka remehkan. Biasa meremehkan perkara kecil, nanti perkara yang besar itu malah biasa. Kalau bahasa kiai dulu di pondok, santri kalau dibiarkan di pondok dia nyuri jarum bahasa kiai itu, nyuri jarum yang besi kecil, nanti keluar pondok nyuri motor dia. Jadi kenapa? Di pondok atau di pendidikan itu perkara kecil disepelekan, nanti perkara besar lebih disepelekan lagi. Oleh karena itu tidak ada istilah, kalau pendidikan itu tidak ada istilah perkara ya cuman begitu doang Ustaz, cuman pelanggaran kecil, itu nggak ada. Semuanya punya makna, semuanya punya nilai di masa yang akan datang. Kemudian juga Islam juga Bapak Ibu sekalian mencakup masalah siasah. Bagaimana pengaturan sistem, bagaimana mengatur hukum, bagaimana mengatur pendidikan, bagaimana ekonomi, bagaimana pergaulan, diatur semua oleh Islam. Sehingga ini kan banyak banget, betul nggak? Coba urut-urut. Sudahkah kita mengajarkan akidah kepada putra-putri kita secara sempurna? Bisa Bapak Ibu ya? Anak kita langsung dia punya keyakinan, enggak Mi, saya harus sholat. Kenapa? Iya, Umi dan Abi tidak melihat saya sholat apa enggak, tapi Allah Tuhan saya melihat saya sholat apa enggak. Mantap enggak? Umminya nggak nyuruh, tapi anaknya sholat. Kenapa? Dia tahu Allah melihatnya. Kalau penanaman akidah seperti ini Pak Ibu berhasil kita tanamkan kepada putra putri kita, bahagia kita itu. Bahagia. Mereka bisa jujur walaupun manusia tidak melihatnya. Kenapa? Karena yakin Allah Rabbnya melihatnya. Begitupun juga Rasul juga sama. Ketika Rasulullah menyampaikan laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina, bukanlah golongan umatku kata Rasulullah yang tidak sayang ke yang lebih kecil, tidak hormat ke yang lebih tua, tidak sayang ke yang kecil, tidak hormat ke yang lebih tua, maka itu bukan golonganku. Sehingga Bapak Ibu, kalau anak-anak kita ditanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, ketika mereka berantem dipanggil abangnya, bang, abang kan sudah kelas 5, sudah kelas 6. Kata Rasulullah, laisa minna, bukan golonganku yang tidak sayang ke yang kecil, tidak hormat ke yang lebih gede. Gimana? Yang kecil diapain? Dibentak, dimarahin atau disayang? Kalau mereka tertanam dalam diri mereka bahwa mereka adalah umatnya Rasulullah, mereka sayang kepada Rasulullah, ketika dinasehati begitu, itu mudah Pak Ibu. Dia mudah untuk dikondisikan, dia mudah dikasih tahu, sehingga turun egonya, sehingga turun emosinya, sehingga mudah diarahkan. Nah, dan lain sebagainya. Nanti Rasulullah ada banyak ibu perintahnya, ada banyak perintahnya kepada kita. Nah, banyak hal. Jadi akidah, syariah, muamalah, akhlak, siasat dan lain sebagainya. Cakupan dalam
Islam. Pertanyaannya buat kita semua orang tua, ada nggak Pak Ibu dari perkara hukum-hukum syara, dari perkara muamalah, akhlak, siasah ini yang sudah tuntas kita pelajari? Atau kita masih belajar? Mana Bapak Ibu? Sudah tuntas atau kita masih belajar? Nggak ada ya yang udah nyundul langit ilmunya gitu lah, udah mentok. Nah. Sampai maaf nih, ini candaan, ini apa ya, intermezzo lah. Sampai tiba-tiba saya punya murid, bukan murid, punya apa ya istilahnya ya, peserta kajian itu yang umurnya 31 kayaknya deh, 31. Tiba-tiba Pak Ibu Ramadan kejadiannya, lagi Ramadan nih, tiba-tiba datang, Ustadz tinggal sedikit lagi Ustadz. Apa sedikit lagi? Saya sedang menyiapkan bingkisan buat saya bagi-bagi ke fakir miskin. Oh, ada apa? Ada acara apa? Karena saya melakukan zihar Ustaz. Zihar apa? Saya bilang, Bunda, manggil apa? Udah ke itu istrinya. Dipanggil lah, kata dia menyamakan, bilang pipi istrinya itu Pak Ibu itu lagi doyan makan, ceritanya lagi doyan makan gitu. Ada bagian di wajah, di bagian pipi atau bagian apa yang dibilang itu kalau senyum mirip ibunya. Kamu kalau gemuk, kalau senyum kayak ibu. Udah tuh wihar ternyata saya Ustaz. Kenapa? Saya lihat di YouTube Ustaz, katanya kalau bilang senyum istri kayak senyum ibu, atau kamu kok kalau jalan mirip kayak jalannya adiknya. Oh itu zihar katanya. Betul nggak Pak Ibu? Betul apa tidak? Nah, contoh bab zihar saja, bab zihar itu nggak dia mengerti ternyata. Karena senangnya nonton YouTube, bukannya belajar, malah nonton YouTube. Nah, di YouTube itu ada penjelasan tentang zihar oleh Buya Yahya, yang akhirnya dianggap kalau kita nyebut istri kita ada mirip-mirip dengan orang tua, saudara, kak, nenek, mahram kita, itu dianggap zihar. Apa yang terjadi? Akhirnya Ustaz, sekarang saya nggak bisa tidur bareng istri Ustaz nih. Nunggu sampai itu. Jadi kelakuan nggak Ibu kalau tidak paham agama? Kelakuan, runyem urusan itu, ribet urusan. Sama seperti kasus nih. Ada orang sudah berkali-kali dia bilang, udah mending kita pisah aja deh. Pisah aja katanya, kata suaminya. Pisah aja. Padahal ketika di sidang, enggak Ustaz, itu cuma buat nakut-nakutin Ustaz. Coba Bapak Ibu, nakut-nakutin istri dengan kata-kata talak, boleh enggak? Coba, berabe enggak urusan kalau tidak paham agama? Kelar Ibu, kelar. Makanya bayangkan kalau itu dibiarkan tidak belajar, waduh, ini bahaya. Oleh karena itu ada banyak perkara yang mesti kita pelajari, karena ada banyak perkara yang mesti kita ajarkan kepada putra putri kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada kaidah usul. Kaidah usulnya begini: ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib pula. Berwudu contohnya, berwudu itu bagi orang yang sedang ikut majelis, beraktivitas yang lain, itu sunnah Bapak Ibu. Tapi menjadi wajib ketika orang itu mau sholat. Menjadi wajib ketika orang itu mau pegang mushaf. Menjadi wajib ketika melaksanakan kewajiban yang tidak sempurna kewajiban itu tanpa adanya sesuatu yang tadi hukumnya sunnah itu.
Jadi ada suatu yang dia biasa aja mungkin kita pandangnya, tetapi karena perkara wajib tidak bisa terlaksana tanpanya, maka perkara itu menjadi wajib pula. Nah, oleh karena itu dalam pendidikan ada banyak perkara wajib yang kita mesti berikan kepada anak-anak kita berupa akidah, syariah, akhlak dan lain sebagainya. Maka ini butuh kita kerangka, butuh kita bikin kerangkanya. Nah, kerangkanya begini. Islam dalam mengajarkan tentang pendidikan itu punya namanya fikroh, punya konsep, punya fikroh, punya toikoh yang namanya bagaimana caranya direalisasikan. Nah, berupa apa konsep torikohnya, tahapannya, yaitu talaki, fikri, dan amal. Dua ibu ya, dua. Tolong diingat-ingat kalau yang ini penting banget ini. Dua metode pengajaran dalam Islam. Kalau dua-duanya ini tidak dilakukan, ini omong kosong, ini bohong, ini cuman ya apa ya istilahnya ya, basa-basi aja, basa-basi. Dua perkara. Yang pertama Pak Ibu, yang pertama talaki. Mau belajar Quran, orang itu mesti talaki fikri namanya. Kata gurunya, Bismillahirrahmanirrahim. Diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak boleh. Bismillahirrahmanir. Nah, ditiruin talaki sampai dipahami, bisa diucapkan dengan benar. Guru baca benar, murid baca benar, sama. Nah, terjadi namanya proses talaki fikri. Nah, kedua Pak Ibu, dalam perkara lain, hukum misalnya, berudu. Boleh nggak kita itu berudu kita? Saya bosen dari dulu. Berudu tuh muka, terus tangan, rambut dan telinga, kemudian kaki. Saya tuh bosan. Saya pengen berkreasi. Gimana caranya? Udah langsung guyur aja semua. Mandi namanya. Atau balik dari bawah. Ke kaki duluan, biar dari yang paling kotor gitu kan. Yang kotor. Nggak bisa Ibu. Bagaimana Rasul mengajarkan kita berudu, itu yang kita tiru. Tidak bisa kita itu berkreasi misalnya. Nggak bisa. Islam tuh nggak bisa dikreasikan begitu, mesti talaki dari Rasulullah. Bagaimana caranya Rasul berwudu. Sholat juga sama, jual beli juga sama. Kalau yang Rasulullah bilang haram, riba haram, nggak usah kita ngerubah-rubah, jangan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah. Tertolak Pak Ibu. Semua perkara mesti talaki fikri. Bagaimana kita memahami, kemudian kita transfer ke putra putri kita pemahaman kita itu. Contoh misal begini, Bapak Ibu, kalau kita itu pengajaran cuman apa istilahnya ya, memberitahu, ngasih tahu saja, kemudian anak kita, murid kita tidak menerima, nah itu nggak bakal jalan Ibu, nggak bakal jalan. Sama seperti kita ngajarin Quran kepada anak kita. A'udzu billah, bukan lu. A'udzu billah. Anak kita baca a'udzu billah, kita biarin nggak? Apa artinya? Belum dapat dia, belum seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami. Ju itu bukan lu, itu jim, tapi lu itu adalah zal. Di pemahaman orang tua. Apa yang dilakukan? Coba nak, begini nak, duduk sini, duduk. Lu, ju, bukan. Lidahnya keluarin. Lu, taruh ujung lidahnya, ujung lidahnya taruh, letakkan di ujung gigi serinya. Lu, gimana sih Pak? Ju, bukan. Ujung lidah taruh di sini. Lu. Nah, begitu, coba baca. A'udzu. Begitu lagi. Lu, diulang-ulang Pak Ibu.
sampai akhirnya anak itu paham. Begini caranya, pegang lidahnya, nah tempelin ke gigi serinya, ke ujung gigi serinya, berhasil. Talaki fikri, apa yang ada di benak orang tua tentang zal itu berpindah kepada anak. Zalnya itu berpindah ke anak, itu talaki fikri. Bisa dipahami? Oke. Kalau sholat, bagaimana kita mentalakikan? Pertama Pak Ibu, dicontohin Allahu Akbar, sholat. Dia melihat bapak ibunya sholat. Oh begitu sholat. Berarti sholat itu banyak ya. Kita nggak perlu ngajarin Pak Ibu. Maksudnya bukan nggak perlu ngajarin. Kita nggak perlu maksa dia, enggak. Secara alami dia akan paham bahwa ternyata orang tua itu sholat tiap hari. Sehingga aktivitas sholat itu sudah seperti sesuatu yang memang menjadi prioritas. Mau apa saja pasti sholat. Jadi sholat itu perkara yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak melihat orang tua saya di rumah sholat, lagi bepergian, lagi safar, lagi keluar, lagi pulang kampung, sholat dia. Menunjukkan bahwa sholat itu wajib. Nanti anak paham itu. Anak paham itu Pak Ibu. Nah sampai nanti anak itu nanya, ayah, kalau maghrib itu berapa sih ya? Kok beda kayaknya ya? Iya beda, dia cuma 3 rakaat. Subuh itu kok dikit banget, kenapa dikit gak 4? Bertanya ibu, mereka tuh bertanya gitu. Kenapa? Mereka mulai memahami tentang sholat. Nah, itu dicontohkan, satu. Kedua Pak Ibu, kalau anak disuruh, mau sholat nggak dia? Mau sholat nggak? Anak kita disuruh, kak sholat kak, berangkat sholat nggak dia? Atau kata dia, ntar nih masih jam 4, langsung sholat atau ntar? Wah naik pitam abinya. Kenapa? Abinya paham bahwa perkara yang dihisab oleh Allah pertama-tama itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal-awal pertama perkara yang akan dihisab adalah sholat. Wah orang tuanya paham. Wah kalau sholat aja dia remehin, hukum yang lain sepele. Waduh jangan coba-coba. Orang tuanya paham, anaknya paham itu enggak? Enggak, anaknya enggak ngerti. Orang tua paham bahwa sholat di awal waktu itu adalah sholat terbaik, bukan yang sholat tar-tar. Meskipun sah juga. Orang tua paham. Pertanyaannya, anak paham itu enggak? Anak paham itu enggak? Enggak paham itu. Ketidakpahamnya anak tentang apa yang dipahami orang tua, tidak paham, itulah yang menjadikan tidak terjadi yang namanya transfer fikri. Tidak terjadi yang namanya transfer pemikiran. Sama kayak begini, gurunya paham bahwa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Gurunya paham bahwa ketika orang itu mengaji, orang itu belajar satu huruf itu satu pahala, satu huruf 10 pahala, 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu tapi 3. Alif 1, lam 1, mim 1. Jadi alif lam mim 3. Sehingga Pak Ibu, berharga tidak setiap huruf itu? Berharga nggak setiap huruf itu? Ini saya salah. Ini. Oke. Berharga nggak huruf itu Pak Ibu? Berharga. Ketika karena huruf itu berharga, coba cek di lembar tasmi itu, di guru-guru. Ada nggak toleransi kalau santri itu menghilangkan satu huruf Quran? Boleh nggak? Nggak bakal boleh Pak Ibu. Setoran Quran, satu huruf dihilangkan itu nggak bakal lulus. Baca Al-Fatihah misalnya nih, ngebuang tasdid, bukan huruf, tasdid dibuang,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh enggak? Oh, enggak sah salatnya. Kenapa? Penting satu huruf. Tapi kalau murid tidak paham tentang urgensi satu huruf bahasa Arab Al-Qur'an itu, biasa aja enggak mereka ketika mereka tuh ngilang-ngilangin huruf. Biasa aja bacanya itu cepat aja dia. Cepat bacanya, tidak diperhatikan. Kenapa? Tidak sama. Guru paham tentang huruf, murid tidak paham tentang huruf. Guru paham tentang beda antara ha dan ha, murid nggak paham. Apa yang terjadi? Biasa aja. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Nggak paham. Tapi ketika paham, alhamdulillahi rabbil alamin, hi tidak dibaca hi, ha bukan ha. Ar-rahmanir rahim, rahim dibaca iyyaka na'budu, dibaca ain, enggak dibaca na'budu. Kenapa? Orang tua guru paham tentang beda antara hamzah dan ain. Anak-anak kita enggak paham. Apa yang terjadi? Tidak tertransfernya, tidak sampainya apa yang ada di benak kita ke anak kita. Tidak sampainya apa yang ada di benak kita ke anak kita atau di benak guru ke murid. Itu yang menyebabkan tidak terjadi namanya talaki fikri. Nggak nyampe Pak Ibu, nggak nyampe. Yang paham aurat umi sama abinya, anaknya nggak paham aurat. Apa yang terjadi? Dibuka baru tutup auratnya. Kalau ada umi abinya, tutup. Kenapa? Galak umi abinya. Galak umi abinya. Kejadian Pak Ibu, kejadian. Ada bapak-bapak bingung, stres, ngamuk dia. Gemes dia. Pengen marah tapi nggak bisa. Kenapa? Di hadapan saya Ustaz, dia bawa cowok. Pah, berangkat dulu Pah ya, Salim. Bergejolak Pak Ibu, bapaknya bergejolak. Di hadapan saya Ustaz, dia pamitan mau pacaran ya. Saya bilang, kumpulkan anaknya, pahamkan kepada anaknya, nak ini maksiat, nak ini dosa, nak. Yang rajin ngaji bapaknya, ibunya, anaknya nggak disuruh ngaji. Tidak terjadi yang namanya talaki fikri, nggak nyampe Pak Ibu, nggak nyampe. Nah ini orang tua di sekolah bintang wajib paham begini, wajib paham. Jadi apa yang ada di benak kita itu mesti bagus, mesti banyak. Biar nanti kita bisa transfer ke putra putri kita, ke anak-anak kita gitu. Mesti ditransfer. Jadi sampai mereka betul-betul paham sebagaimana pahamnya kita, begitulah kira-kira. Yang kedua, yang pertama kan, yang kedua amal. Nggak ada artinya Pak Ibu, anak kita itu belajar sholat, belajar sholat, belajar doa, belajar tentang aurat, tapi kalau nggak diamalkan itu percuma, nggak manfaat gitu loh maksudnya. Belajar tentang belajar kisos nih, ngelotok di pondok itu dulu. Masya Allah, kiai itu luar biasa ya. Baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in, kiai itu. Karena dari mulai umur 13 tahun beliau sudah ngajar. Setelah ngajar 6-7 tahun di pondok, baru berangkat ke Mekah. Belajar di Mekah sekitar 9 tahun. Yang dipelajari ya kitabnya sama. Nyampe ke pondok Pak Ibu, nyampe pondok itu kalau ngajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu gak dilihat kayak santri, gak begini. Jauh bila tuh naruhnya tuh. Dilihat. Wah, dibaca, cuma dilihat judulnya doang, setengah hafal itu. Pembahasan tentang riba, pembahasan tentang sewa lahan pertanian, pembahasan tentang gharar, macam-macam, pembahasan macam-macam, banyak hal. Diamalkan nggak? Nggak diamalkan. Apa yang terjadi Pak Ibu? Santri satu pun santri itu gak kepengen menjadi pakar hukum Islam. Kenapa? Kita cuma ngafal, tapi kita tidak pernah mengamalkan.
dihafal tentang bab-bab muamalah, tentang bab ekonomi, tentang akad-akad, tentang jual beli, tentang nggak diamalkan, dipelajari doang, apa yang terjadi? Ilmu itu tidak ada manfaatnya karena tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Pelajaran tentang apa istilahnya kalau dalam Islam itu? Ada ahlul zimmah, dipelajari Pak Ibu bahwa ahlul zimmah itu punya kedudukan dalam Islam itu selayaknya kaum muslimin. Selayaknya kaum muslimin. Mereka hanya berbeda dalam beberapa hal saja tentang ahlul zimmah. Dipungut dari mereka itu namanya itu jizyah. Diambil jizyah. Dipelajari, dihafalkan di pondok. Karena tidak diamalkan, ngerti nggak Pak Ibu? Nggak ngerti jadinya. Cuman dihafal saja. Ingat. Ilmu dalam Islam bukan dalam rangka dipelajari, bukan dalam rangka menjadi pengetahuan saja, tetapi dalam rangka diamalkan. Ngerti tentang cara berwudu yang benar. Ketika diuji oleh Ustadz Husin, coba berwudu, betul, lulus. Tapi ketika berwudu bareng teman-temannya, berwudu di rumahnya, berwudu di musola, berwudu di masjid, kilat atau benar? Nah ini kita sebagai orang tua mesti paham. Kalau kita itu mengajarkan apapun ke putra putri kita, pahami bahwa ilmu itu untuk diamalkan. Allah turunkan Al-Quran itu buat dihafal atau diamalkan Pak Ibu. Allah menyampaikan hadis, Rasulullah menyampaikan hadis Rasulullah tentang aurat. Ya Asma, innal jariyata idza hadat, wahai Asma, kata Rasulullah, anak gadis kalau dia sudah balik, la yasluh, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini sama ini, kata Rasulullah. Kecuali ini sama ini. Apa artinya Pak Ibu? Artinya wanita itu wajib menutup aurat. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kalau organ tubuh wanita itu adalah aurat, kecuali muka dan telapak tangan, pertanyaannya Pak Ibu, anak gadis kita ajari dia aurat atau tidak? Diajari. Kalau sudah diajarkan kepada dia, kalau dia buka aurat, kita biarkan atau kita marahin? Iya saya udah tahu menutup aurat itu wajib wajib. Pakai kerudung itu wajib. Saya udah tahu, udah melotok innal jariyata, hafal dia Pak Ibu. Tapi nggak mau pakai kerudung, nggak mau nutup auratnya. Kira-kira kita bilang apa? Apa kata-kata yang pantas buat anak kita? Nah, ilmu itu bukan cuma buat dipelajari, dihafalkan, bukan, tapi dalam rangka diamalkan. Nah itu Ibu, nanti semua hal begitu, bahwa akidah, syariah, muamalah, akhlak, siasat dan lain sebagainya, semua hal itu dalam rangka diamalkan, bukan dalam rangka kita ngafalin, bukan. Dalam rangka diamalkan, dilaksanakan, didakwahkan kepada yang lainnya, begitu. Nah, oleh karena itu Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mesti faqih fiddin, kita mesti punya konsep, dan kita mesti punya thoriqah bagaimana apa yang kita pahami itu diamalkan, dan ini butuh strategi. Makanya sekolah dalam rangka buat strategi Pak Ibu. Ada orang tua bilang begini, Ustadz, susah saya Ustadz nyuruh anak saya itu murojaah Ustadz, susah katanya, susah banget Ustadz, susah banget. Oh gitu ya, yaudah. Makanya Bapak Ibu dengar, tiba-tiba ada pengumuman di grup sekolah bintang, semua santri wajib tasmi. Waduh, wajib tasmi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jam 12 malam pun masih tasmi latihan Ibu. Ketawa. Kenapa?
strategi Pak Ibu, ada strategi. Kalau misalnya nih nggak ada tasmi, mau nggak anak itu nyiapin tasmi? Silakan para santri dan orang tua yang mau tasmi, silakan. Yang mau enggak juga nggak apa-apa. Mau tasmi enggak? Silakan Pak Ibu yang mau murojaah, silakan. Yang mau enggak juga nggak apa-apa, putra putrinya. Murojaah enggak? Silakan. Yang mau ngafal silakan. Yang enggak juga nggak apa-apa, boleh kok. Murojaah enggak? Strategi, butuh strategi Pak Ibu. Dan tentu juga butuh sarana dan prasarana. Nah ini atau uslub dan wasilah nanti. Nanti ini pendetailannya nanti berikutnya nanti kita pelajari. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah maka penting kita menjadi orang tua yang faqih fiddin. Sekolah hadir dalam rangka membantu bagaimana kita disiapkan menjadi orang-orang yang faqih fiddin. Makanya di sekolah ada parenting, ada podcast generasi Islam. Ini nanti Mas Rando. Nah, nanti siapin podcast. Nah, ada podcast Pak Ibu. Jadi kita kan ada aja orang tua yang berhalangan kan, ada uzur, ada segala macam. Nanti kita siapkan juga podcast. Nanti Pak Ibu silakan nanti lihat di channel apa channelnya? Yagi Sekolah Bintang nanti ada. Sedang siapkan podcast. Ya biar orang tua juga ketika di waktu-waktu senggang ada keluangan bisa nanti sambil lihat gitu. Biar sama persepsi kita dengan orang tua tuh biar sama dan lain sebagainya nanti. Kemudian ada pembinaan, ada majelis taklim. Saya udah minta ke Bu Ana kemarin. Bu Ana, ada Bu Ana nggak? Ada banyak hal yang mesti orang tua pahami Bu Ana, dan guru-guru yang lain juga sama. Ada banyak hal yang harus dipahami orang tua. Bagaimana caranya orang tua paham? Jangan sampai kalah sama majelis taklim ibu-ibu di masjid. Nah di sekolah pun juga sama Bu Ana. Butuh Bapak Ibu ya, butuh ngumpul orang tua itu. Kalau ngumpulnya cuma ngerupi mah nggak usah di rumah aja itu masing-masing. Tapi kalau ngumpulnya itu dalam rangka membahas tentang bagaimana menyiapkan diri faqih fiddin itu penting. Nah, nanti mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi, ada majelis buat orang tua, buat ibu-ibu nanti biar sharing, biar nanti berbagi, bergantian nanti guru-guru ya. Kemudian diklat pendidikan dan latihan, ada doroh dan lain sebagainya Pak Ibu. Dalam rangka semua itu disiapkan dalam rangka bagaimana orang tua itu faqih fiddin, disiapkan. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan persamaan persepsi antara sekolah dengan orang tua, dan butuh juga sinergi antara orang tua dan sekolah. Oleh karena itu mari bersama-sama kita menyiapkan diri menjadi orang tua terbaik dalam rangka memberikan pendidikan terbaik untuk generasi Islam anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kita faqih fiddin. Sebagaimana Rasul menyampaikan, faman yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, kita orang tua berharap kita faqih dan nanti faqihnya kita itu bisa menular kepada putra-putri kita. Dan bisa dipastikan Pak Ibu, bisa dipastikan bahwa orang tua yang faqih itu akan berpikir bagaimana anaknya faqih juga. Orang tua yang mengerti bagaimana dia akan berpikir anaknya ngerti juga. Nah oleh karena itu ini kita butuh banyak pemahaman, kita butuh banyak belajar, kita butuh banyak ilmu agar kita pun nanti bisa berbagi kepada putra putri kita. Itulah menjadi alasan juga kenapa nanti di sesi sosialisasi ada poin Mbak Ibu, ada poin yang ini poin yang mungkin Bapak Ibu terasa kok begitu sih gitu. Kok begitu? Kenapa sih sekolah itu maksa orang tua itu harus bisa ngaji? Kenapa sih orang tua itu dipaksa mereka itu harus diuji bacaan Qur'annya? Kenapa? Perasaan anak saya sekolah di siapa yang pindahan dulu dari lab school? Muzaki. Perasaan di lab school juga nggak digitu-gitu banget deh. Perasaan nggak dites juga gitu sekolah di mana gitu. Kenapa di sini malah dites, disuruh belajar ngaji? Dalam rangka bagaimana kita menjadi orang yang terbaik
sehingga nanti generasi kita pun kita berpikir bagaimana mereka pun menjadi yang terbaik begitu. Harapannya nanti masuk surga rame-rame, masuk surga bersama-sama. Jadi nanti Bapak Ibu kalau di sesi sosialisasi ada yang aneh-aneh gitulah, mohon dipahami ya, mohon dimaklumi. Karena kita sedang membuat strategi, kita sedang membuat sistem, kita sedang membuat cara bagaimana orang tua terupgrade, bagaimana nanti putra putri kita juga menjadi yang terbaik. Itu harapan kita. Nah, itu yang dapat saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian di sesi yang pertama. Selanjutnya sesi tanya jawab saya kembalikan kepada Ustadz Husin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa yang sudah Ustaz sampaikan ini sangat penting ya. Bukan buat anak-anak saja, tapi juga buat orang tua. Karena beliau pernah sampaikan begini, orang yang tidak punya apa-apa itu tidak akan bisa memberi apa-apa. Jadi mudir menyiapkan bagaimana orang tuanya disiapkan dan anaknya juga disiapkan. Maka adanya parenting ini itu harapannya nanti orang tua di-upgrade dan anak-anak juga tetap di-upgrade. Karena apa? Orang tuanya nggak bisa apa-apa, bagaimana mau ngasih anaknya gitu. Karena ada beberapa juga wali santri di sekolah itu yang orang tuanya bermasalah itu bisa jadi dikeluarkan karena buat dirinya aja itu bermasalah, apalagi nanti buat anak-anaknya gitu ya. Jadi parenting ini sangat penting, nanti dengan sesi-sesi yang lain juga penting. Jadi makanya untuk sesi parenting ini diusahakan jangan tidur karena kita lagi mempersiapkan generasi terbaik. Oke, baik, sesi selanjutnya saya buka sesi tanya jawab ya. Silakan bagi Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, silakan. Bapak ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu? Udah paham semua, Ustaz? Udah paham semua ya? Ayo, 1 atau 2 penanya. Ada yang ditanyakan? Nah, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pinjam meminjam ya Ustaz ya. Kan bagaimana gitu ada yang butuh minjem gitu, terus kita minjemin tanpa ketahuan suami, sedangkan yang minjem itu butuh banget gitu. Kalau istri percaya banget itu sama orang, tapi kan suami belum percaya gitu. Jadi kalau misalnya nggak izin sama suami gimana? Minjemin. Cukup. Nah gitu Ustaz. Jadi ini istrinya udah akrab mungkin sama bestinya Ustaz. Ya. Cuman suaminya kan nggak tahu. Iya. Ibaratnya temennya mau pinjam uang Ustaz. Cuman ini nggak bilang nih, diam-diam aja sama suaminya. Nah ini gimana tuh Ustaz hukumnya? Oh, ditampung dulu ya. Yang kedua, silahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Bapak-bapak jangan sampai kalah nih. Ya. Ya apa aja ditanyain. Ini sesinya parenting. Udah, ada ya? Terkait dengan pinjam meminjam, nanti Umunya Izzah di sesi berikutnya ya. Nanti ada namanya majelis tanya jawab nanti. Nah, nanti dipelajari tentang muamalah Pak Ibu, tentang muamalah. Kalau dijawab sekarang nanti nggak hadir di majelisnya yang tadi saya bilang itu. Ada forum nanti di mana orang tua itu tanya banyak hal, itu bebas. Ya intinya belajar, nanti belajar tentang hukum lah, hukum kepemilikan Pak Ibu. Jangan sampai anak-anak kita tuh nggak ngerti kepemilikan. Ini punya aku, semua punya aku. Perlu dipahamkan nggak ini punya siapa? Abangnya harus kalah. Kalau udah punya aku, aduh kasih bang, boleh nggak? Nah nanti kita lihat fasenya, betul nggak? Semua punya dia. Nah dia harus paham bahwa oh ini kepemilikan. Ya istri juga sama.
mesti paham mana yang punya dia, mana yang punya suami, mana yang hak dia untuk mengelola, mana yang bukan hak dia, mana yang mesti izin, mana yang tidak mesti izin gitu. Nanti Itu pertanyaan banget. iya, bahkan boleh nggak Pak Ibu ngambil nyuri, ya, nyuri nih, boleh nggak nyuri uang di dompet suami karena suami nggak mau ngasih uang belanja? Boleh. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, tetap di jawabannya itu. Mungkin itu yang punya sisa ya. Nanti di sesi berikutnya itu kita bahas secara detail nanti. Detail.